Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Desiana dengan NIM 105401116520, nomor urut 18 dari kelas PGSD 3F. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pengelolaan kelas, yaitu membuat media pembelajaran. Nah, adapun aspek atau poin yang harus diselesaikan dalam media pembelajaran ini ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kelas yang efektif. Yang kedua itu bagaimana mengatasi kelas yang gaduh. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi permasalahan siswa. Nah, langsung saja kita masuk ke ilustrasi yang pertama, yaitu bagaimana kelas yang efektif. Nah, bisa dilihat yang saya akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba semangat nih. Perkenalkan dulu Pak Andi, perkenalkan nama. Nah, perkenalkan nama kakak Nur Desiana, bisa dipanggil Kak Desi. Jadi kita semua toh, nama aku toh? Jadi langsung bisa aja Kak Andi masuk di belajar, karena jam belajar juga ini. Ada yang tahu pecahan senilai? Iya tuh, sudah kita belajar semua tuh? Pecahan senilai. Jadi kalau sebentar toh, disuruh naik, harus naik. Toh? Oke nih, langsung dipanggil saja. Jelaskan sedikit karena sudah ada soal kan? Sudah belajar Maki pecahan senilai. Jadi langsung Maki pas soalnya. Jadi kalau adik-adik sudah nih soalnya, langsung Maki saja. Siapa yang mau naik untuk jawab gitu soal Kak? Oh iya Kak, kita deh. Yang depan tuh yang cewek. Siapa nama tadi? Oh Indah, jawab nih deh. Ya, oke tawa Indah. Masuk tangan dulu Maki. Nah, dari gambaran atau ilustrasi video tadi dapat dikatakan bahwa kelas yang efektif adalah kelas yang tujuan pembelajarannya itu dapat berjalan dengan maksimal. Peserta didik bukan hanya duduk, diam dan mendengarkan saja, tetapi peserta didik dapat mengekspresikan dirinya untuk selalu tampil dan berani naik atau berani tampil di depan teman-temannya. Nah, sebagai seorang pengajar, khususnya saya pribadi, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran itu, kita harus lebih bersemangat lagi dibandingkan anak-anak kita dan memulainya dengan permainan terlebih dahulu agar siswa kita menjadi lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah tata ruangan atau tata meja, karena itu juga membuat siswa kita menjadi cenderung jenuh jika penataan ruangan atau penataan bangkunya hanya itu-itu saja, sehingga kita sebagai guru harus memperhatikan apa-apa saja yang membuat siswa kita bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi siapa lagi yang mau naik untuk jawab nih? Oh ya, ini karena tadi tuh saya cewek, jadi cowok lagi. Ayo, siapa mau naik? Oke, Ikram. Di sini dijawab sih. Yang menurut tak ada yang mau dikoleksi dari sini atau bagaimana? Jawab lagi saja. Deh, jadi berisik. Ada perpustakaan, ada matematik, ada
Nah, dari ilustrasi video tadi dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran masih ada siswa yang melakukan kegaduhan, yaitu memukul-mukul meja ataupun berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, cara mengatasi hal tersebut sendiri, guru dapat memberikan teguran halus kepada siswa tersebut dan memberikan pemahaman kepada siswa yang membuat gaduh itu untuk tidak melakukan hal tersebut lagi agar tidak mengganggu temannya yang lain yang sedang belajar. Assalamualaikum. Kenapa terlambat? Tidak kan, Dek? Lama gak bang? Sebentar Pak, kalau istirahat ke ruang tempat sekolah bilang. Lambat kita yang bangun tuh. Kenapa lambat bangun? Udah ada main HP ki mungkin toh. Begini deh, kalau malam itu jangan ki main HP, jangan ki begadang. Cepat ki tidur supaya paginya toh cepat ki ke sekolah untuk belajar. Karena kalau lambat itu ke sekolah ketinggalan pelajaran ki di. Jadi nanti kalau terlambat ki lagi ada sanksinya nah. Iya. Jadi besok harus lebih cepat ke sekolah. Iya. Keluar Pak, Dek. Makasih nah. Yang kita lambat lagi. Itulah tadi ilustrasi dari poin ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah. Sebenarnya banyak sekali permasalahan siswa, apalagi di sekolah SD. Nah, baik itu dari sekolah, masalah keluarga, dan masalah masyarakat. Tetapi itu ada ilustrasi tadi adalah salah satu contoh dari masalah yang ada di sekolah, seperti terlambat masuk kelas. Nah, kita sebagai seorang guru harusnya menanyakan terlebih dahulu apa penyebab dari anak tersebut terlambat. Setelah itu kita bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut agar tidak melakukan hal yang sama lagi, karena itu dapat merugikan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan pendekatan. Contohnya saja kita berikan pendekatan ancaman. Jika anak tersebut masih melakukan hal yang sama, maka kita bisa memberikan ancaman-ancaman yang positif. Misalnya saja seperti yang ada di ilustrasi sebelumnya, bahwa kita bisa memberikan soal atau memberikan ancaman-ancaman yang menurut kita itu masih dalam era atau area pembelajaran. Nah, jika hal tersebut masih sering terjadi dan belum ada penanganannya, maka kita bisa memanggil kedua orang tua dari siswa itu untuk mendiskusikan bagaimana caranya agar anak tersebut tidak terlambat lagi ke sekolah. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi tentang wawancara kepada salah satu guru tentang soal atau 3 poin yang telah saya bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Desiana. Maaf Pak mengganggu waktunya. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Datang ke sini untuk menyelesaikan tugas dari pengelola kelas untuk mewawancarai salah satu guru di sebelah Bapak. Nah, mungkin pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Husain. Saya salah satu guru di SDN nomor 14 di Cikuak. Kebetulan saya guru kelas 4. Oh iya Pak Syahdan, nah di sini pertanyaan saya sendiri itu Pak ada 3 poin. Nah, iya Pak. Nah, yang pertama itu bagaimana sih menurut Bapak kelas yang efektif? Nah, yang kedua itu bagaimana cara Bapak sendiri mengatasi kelas yang gaduh? Dan ketiga dan terakhir itu Pak, bagaimana
saya menurut Bapak kelas efektif, kemudian selanjutnya bagaimana menghadapi kelas gaduh dan menghadapi siswa yang bermasalah ya. Sebenarnya dalam 3 pertanyaan ini yang diajukan sebenarnya berkaitan semua. Yang pertama, bagaimana menurut saya kelas efektif. Kelas yang efektif itu artinya kelas di mana proses belajar mengajar tujuannya itu bisa tercapai di peserta didik. Itu sebenarnya kelas yang efektif. Nah, bagaimana cara mendapatkan supaya tujuan ini bisa tercapai peserta didik? Tentunya banyak strategi yang kita berikan. Yang pertama, bisa saja kita menciptakan suasana kelas yang nyaman. Yang kedua, bisa kita penataan kelasnya, penataan bangkunya supaya tidak jenuh juga, siswa juga tidak bosan dalam menerima pembelajaran. Karena ketika letak kursinya seperti itu saja, otomatis siswa itu merasa, wah, tidak nyaman ini, seperti ini modelnya terus. Itu poin utamanya. Bagaimana supaya kelasnya itu pelajaran itu bisa nyaman, penataan ruang kelasnya, ya. Contohnya ketika kita memberikan pelajaran, ya kita selingi dengan memberikan ice breaking supaya siswanya itu jadi happy kembali, tidak tegang, relax sampai kembali. Ketika dalam pembelajaran pun kita berikan tugas, sekali-kali kita berikan reward, penghargaan kepada siswa yang berhasil menjawab. Begitupun sebaliknya, jangan sekali-kali ketika ada siswa yang tidak bisa menjawab langsung kita tegur. Nah, itu psikologinya anak-anak itu di situ. Akhirnya pembelajarannya tidak efektif, kelasnya tidak efektif, terjadi kegaduhan. Nah, itu kan berkaitan dengan tadi kan terjadi kegaduhan di kelas. Jadi itu ketika kelasnya nyaman, pembelajarannya nyaman, senang, otomatis kelasnya juga akan tidak gaduh. Nah, bagaimana cara tadi yang poin ketiga? Bagaimana cara menghadapi siswa bermasalah? Menghadapi siswa bermasalah itu yang sangat berat. Kenapa berat? Karena kita mengajar dalam satu kelas itu kan cuma satu siswa. Ada beberapa siswa dan karakternya berbeda-beda. Bisa ada karakternya keras, ada karakternya lembut. Tergantung kita bagaimana bisa melihat itu semua. Nah, ketika ada siswa yang bermasalah, ada 2 faktor yang bisa menghadapi itu. Ada faktor internalnya, mungkin faktor dalam diri siswa itu. Ada faktor eksternalnya, faktor dari luar siswa, mungkin di lingkungan perkampungannya kan, ataukah ada masalah di lingkungan keluarganya. Nah, ini juga kita bisa analisa. Ketika ada siswa yang bermasalah, poin yang pertama yang bisa kita lakukan, kita panggil siswa tersebut. Ada namanya pendekatan emosional ke siswa. Kita tanya, ada masalah apa? Kenapa bisa seperti ini? Kita tanyakan dengan santai, dengan baik kepada siswa tersebut. Nah, ketika hal yang pertama tidak terlaksana, masih ada masalah timbul, kita bisa panggil orang tuanya. Terus kita bisa tanyakan langsung, mungkin ada masalah di keluarganya atau di lingkungan kampungnya, sehingga sampai di sekolah itu banyak masalahnya. Dia tidak nyaman, dia tidak termotivasi, tidak apa. Mungkin itu poin yang 3. Sampai sini saja kalau wawancara yang saya lakukan.